cari kayu yang kering. Di sini basah. Nah, kita tanam di sini dulu. Cireng dulu, air bening aja mantap kalau diminum habis kerja, apalagi cireng. Ini adalah cara menganak air. Ini daun lebar sekali tuh, jadi hampir sekitar 50 cm ada. Sebelumnya ini kalau disusun sebagai atap ini bisa. Udah ya tataman. Istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, ketemu lagi dengan channel saya. Sekarang saya sudah membawa pohon ketapang ini. Ini kalau ditanam yang seusia sudah sekitar 4-3 meter, tapi ini masih segini. Jadi mau kita tanam di kebun. Coba lihat ke sana. Nah, itu kebunnya habis ditebang. Dia sekarang akan menanam pohon. Oke, sudah sampai di lokasi sasaran. Kita akan mulai bersih-bersih dulu dan bikin bakar-bakaran untuk mengusir nyamuk. Nah, ini bekas bakaran waktu minggu sebelumnya, dan itu tanaman-tanaman. Coba bisa dilihat Pak ke sana. Nah, ada lidia buaya, ada kunyit, dan ada pohon pepaya juga, anak-anaknya sudah tumbuh. Oke, kita lanjut aktivitas hari ini. Kita bikin bakaran harus cari kayu yang kering. Di sini basah mah susah nyalanya juga karena bekas hujan. Ini peralatan dapur nih, songsong. Ini songsong masih ada peralatan buat bakar-bakaran. Ini capit ya, boleh. Nah, ini capitnya. Halo guys. Nah, kita sama bocah-bocah nih yang ikut kebun. Samain guys. Cuman harus ngumpulin daun kering dong. Ayo. So, kalau ada ranting kering mau dicacag. Kita pasang dulu peralatan kebunnya nih, pekakas. Kalau di sini bilangnya bedok ini. Basah, kayunya pada basah. Kalau basah gini mah susah nyalanya. Panas dulu. Nah, biarin nantilah. Oke dulur, karena bikin bakar-bakar sampah belum berhasil, bukan tidak. Kita tanam dulu, bisi keburu hujan. Ini ada lidah buaya, kita tanam dulu di sini, lidah buaya dari Kalimantan. Yang penting ngancep dulu. Nah, kita tanam di sini dulu. Oke, sudah tertanam satu. Oke dulur-dulur, kita sekarang coba bikin saung. Ini ada 3 pohon berdekatan, kita bikin tiangnya ya, saungan alias shelter. Kita bikin shelter di sini. Ini areanya cukup ada kemiringan sedikit, kita akalin dan kita coba bikin di sini ya. Nah dulur-dulur, akhirnya apinya nyala tuh ya. Bocah-bocah juga sedang berada di kelilingnya api unggun di pagi hari. Alhamdulillah, ini cuacanya sekarang agak terang tuh. Tadi gelap sekali, sekarang terang. Mudah-mudahan tidak terjadi hujan dengan cepat. Lanjut bersihkan dulu nih.
Oke dulur, apinya semakin membesar dan berhasil mengusir nyamuk. Dikasih daun yang masih hijau lagi, jadi asapnya maknyus. Tiang satunya lagi yang ini. Jadi pohon ini kita bikin tiang. Ada 2 pohon mahoni yang berdekatan. Mang keceng mang, ya lempengnya ke mana? Mana? Oh, lempeng dasar ratana, ya. Ah, itu ya. Kita ikat sementara di sini dulu. Nah, kita ikat dulu pakai batang akar. Nanti kita ikat dengan yang lebih kuat. Nah, sementara ini Amang lagi membersihkan area supaya lebih nyaman lagi. Pohon salah lebih. Oke, masih tetap menyala. Kita sekarang ambil bahan-bahan yang sudah disiapin di atas. Nah, sementara di sebelah sana Amang masih membersihkan area. Oke, baru dapat segini bahan-bahannya. Kita kesulitan mendapatkan tali. Oke, kita cari dulu. Ini pohon anak campolai dulur. Jadi mau dijual juga susah, pengirimannya udah terlalu tinggi. Dan campolai itu masih belum populer, belum booming. Kalau booming ini pada dicari nih pohon campolai. Kalau di daerah Cirebon, Majalengka, itu Indramayu sudah dibikin menjadi sirup ya, buahnya sirup campolai. Tuh pohonnya tuh. Tuh. Ini anaknya banyak sekali nih, ribuan pohon. Dengan sangat disayangkan dicabut karena membuat hutan menjadi gelap belantara, terlalu dekat rapat. Jadi buahnya yang tua jatuh dan langsung tumbuh karena suburnya tanah di sini tuh. Kita hanya merapihkan saja supaya lebih nyaman gitu ya. Ya, ada pohon enau, tuh anaknya. Kita lestarikan beberapa pohon enau. Kalau salak kayaknya dibabat saja, karena pohon salak banyak durinya dan buahnya juga sudah banyak di pasar. Ya nggak begitu juga sih kalau mau nanam, paling yang di pinggir-pinggir mungkin pohon salaknya dibiarin. Oke, lumayan udah ada perubahan. Dan saung belum jadi juga. Ini saung baru jadi ini nih tuh, yang di tengah tiang bentangan buat kalau dipasang playset sudah bisa ini ya. Kita tinggal bekal parasut dan dipasang, ini sudah jadi shelter di sini. Kita lanjut lagi. Nah, dulur, sebelum lanjut kita perlu isi perut dulu. Nah, kita buka perbekalan dan ini lagi bikin kopi gas biar praktis. Walaupun punya api besar tapi kita butuhnya yang secangkir.
Cireng dulur. Mantap ini cireng. Air bening aja mantap kalau diminum habis kerja ya. Air bening apalagi cireng. Kopi. Wah, dan bala-bala. Ada pohon kering. Mengeluarkan ya bisa mingang. Ini pohon sudah kering. Kita akan tebang. Saya akan tebang dia. Oke, ini kopi hitam ala pegunungan. Ini adalah cara menanam air. Oke, habis minum kopi kita lihat area sebelah sini seperti apa. Sekarang penampakannya di sini. Setelah ditebang jadi terlihat terang ya. Dulu ini gelap sekali di sini. Sekarang udah terlihat terang. Nah, ini bekas-bekas penebangan. Nah, ini bekas akar pohonnya ya. Tunggul kalau bahasa Sunda mah tunggulnya gitu. Pangkal tanaman, pangkal pohon. Ini pohon-pohon besarnya tuh. Ada yang besar tuh. Mahoni nih. Besar tuh. Kondisi setelah penebangan. Nah, dulur. Sudah ada 4 buat atapnya. Ini ada pohon salak yang berduri. Oke, sekarang yang tadi belantaran ini sudah agak terang di sini. Ya siap dicook, ditanami apa kalau mau ya. Nah, jadi dibantu sama Mang Aib. Dulur, kita tanam dulu apa yang tadi kita bawa dari rumah. Nah, ini yang tadi kita bawa, pohon ketapang kecil, kenang-kenangan dari Asep Herdiansah di Bogor waktu acara menanam 1000 pohon. Dan teman-teman pohon ini katanya sudah sekitar 4 meter, tapi ini karena disimpan di pot jadi bonsai dulu, jadi bertahan sebesar ini. Kita tanam sekarang. Oke, ini kawat bekas bonsai dulu, kita buka dulu. Jadi kita ngetes nanam pohon singkong apakah nanti habis sama babi atau tidak. Jadi kita tes, kita tanami. Kalaupun dimakan babi ya gak masalah. Lanjutkan sama Mang Aep. Sudah terbebas sekarang dari pot. Mudah-mudahan bisa tumbuh subur. Dan kita akan konten lagi, nanti kita kontrol lagi ketika kita berkunjung ke kebun ini. Dulu ikuti terus video aja ya. Kita lanjutkan bikin shelter. Ini kita sudah bikin buat patok, buat penahan ini karena talinya kurang kuat yang ke pohonnya ya, dan bergeser tuh. Jadi kita bikin pancebaan di sini. Nah, oke. Ini yakin ini kuat tuh. Oke, sudah tertahan oleh siku. Jadi kita tidak membawa paku dulu. Nah, kita tahan dengan dahan ini. Tinggal satu lagi perlu penahanan di sini nih. Nah, kita perlu tiang bantuan. Iya. Nah, maksimal segini.
Lumayan lebih kuat dulur. Hanya untuk menahan rumput atau daun-daun buat peneduhnya nanti. Ini tiba-tiba mendung lagi dulur tuh, mataharinya sudah mulai redup. Oke, kita tinggal nambah ini atap. Jadi ini di sistemnya dianyam aja. Jadi kalau tidak ada paku, tidak ada tali, bisa dianyam. Nah seperti ini nih. Kita akan tambahkan daun-daun untuk atapnya ya, untuk peneduh. Ikuti terus sampai selesai. Nah, ini atapnya nih. Dibalik ya Mang. Kita dibaliknya. Nah dulur, ini daun lebar sekali tuh, jadi hampir sekitar 50 cm ada nih. Jadi sebetulnya ini kalau disusun sebagai atap, ini bisa memerlukan waktu dan kerajinan. Jadi untuk sementara ini kita tidak membuat atap ya, sebetulnya ini bisa jadi untuk berteduh rumah primitif. Kita lihat, Oke, seperti ini saungnya. Atapnya menggunakan daun-daun. Kita lihat dari atas. Kita manfaatkan sekedar untuk berteduh, shelter. Dan hujan mulai turun dulu. Wah, hujan turun. Apakah kita akan lari atau kita berteduh di sini? Kita tunggu dulu. Berarti kita basah kuyup kalau tidak berteduh. Kita bikin tempat duduk Mang di sini Mang. Bikin tempat duduk. Ada pohon tah. Nah ini sudah bisa tempat duduknya. Jadi bawahnya belum pakai alas ya dulur. Di aliran air kalau hujan besar masih bisa lewat sini. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ini dulur, shelter kita sudah jadi. Shelter gaya primitif, tanpa menggunakan paku, tanpa menggunakan lem. Jadi ada tali dari akar pohon dan sistemnya anyam seperti yang tadi di awal. Dan kita tinggal bawa bawahnya nih untuk duduk. Dan kita punya pohon yang sudah dipotong tuh. Kita akan ambil. Gotong? Hujannya sebentar, sekarang sudah mulai reda kembali.
Ya, mungkin peringatan untuk supaya sholat duhur dulu. Ini untuk alasnya sudah naik, ada 2 batang. Tekniknya seperti ini. Tekniknya. Ini pohonnya sudah nyampe di bawah saung. Supaya iya malang dia. Maksudnya malang tuh belah dingin mau dikayang. Belah dia. Kudu atuh. Hah? Kudu. Kita bisa pakai duduk tuh. Shelter kita sudah ada tempat duduknya yang eksklusif dari kayu nih. Rambutan. Oh, ternyata ini rambutan. Kita manfaatkan ya. Oke. Ini dibantu nih sama Mang Aep nih, kita berdua. Kita pakai patok di sini, harus dipukul dulu ini biar nancep. Minjem pemukulnya pakai kayu ini nih. Ntar pukul dulu kawan. Oke. Sementara tidak dipotong dulu. Oke, kita pindahkan nih atasnya. Sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jadi jika kita pergi ke hutan atau ke kebun yang masih belantara, kita bersihkan, kita tanami apa saja yang mungkin bisa lebih bermanfaat. Dan di sini tadi kita buat saung alias shelter kecil ya, untuk sementara aja berteduh. Karena kita tidak membawa paku, tidak membawa tali, dan hanya membawa golok, parang dan pacul, serta bawa air minum, kopi. Oke. Tapi shelter tetap bisa dibuat dengan teknik anyam, dan di atasnya pakai daun-daun ya. Jadi ini gaya primitif banget. Dan di bawahnya kita pakai pohon. Nanti kita perbaiki lagi. Jika kesini lagi kita review lagi. Ya mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Dulur-dulur dimana saja, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah saung